Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Tapi tidak ada yang sedih kan hari ini? Tidak. Semuanya happy ya? Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan kehadiran terlebih dahulu ya. Oke? Ibu izin duduk ya. Andrian ada? Ainudin? Elza? Erni? Fajar? Hadir semua ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa dipimpin oleh Kang Rizky ya, silahkan untuk Kang Rizky maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kang Rizky silahkan kembali ke tempat duduknya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Untuk dari itu silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. Izinkan Ibu untuk memimpin menyanyikan lagu nasional Satu Nusa dan Satu Bangsa ya anak-anak. Oke. Kita bela bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Dengan apa yang kita nyanyikan lagu nasional hari ini bisa menjadi lebih, jiwa nasionalismenya lebih kuat ya anak-anak. Setelah itu, untuk membuat kalian lebih bersemangat lagi untuk belajar hari ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran. Oke, siap. Ketika Ibu bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai. Kalian bilangnya gitu ya, siap? Siap. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Ice breakingnya adalah clap, boom, and pen. Ketika clap, kalian tepuk. Ketika boom, kalian tepuk meja. Ketika pen, kalian ambil pulpen di meja. Siap? Kita coba latihan dulu ya. Clap, boom, pen. Oke, kita mulai ya. Udah siap? Udah konsentrasi semuanya? Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Clap, boom, boom, pen. Oke, lagi lebih cepat ya. Clap, clap, boom, boom, and pen. Oke, keren sekali. Sudah bersemangat ya hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi utama, kalian masih ingat tidak kesepakatan kelas apa? Coba apa aja kesepakatan kelasnya? Kerapian baju, terus? Kebersihan kelas dan sopan santun. Coba dilihat apakah bajunya sudah rapi? Sudah. Lihat di sekitar kalian apakah ada sampah? Tidak ada. Dan yang terakhir bersikap sopan dan santun. Jadi selama pembelajaran kalian diharuskan untuk bersikap sopan dan oke. Sudah siap ya berarti semuanya ya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih sebelum masuk ke materi utama, Ibu ingin tanya terlebih dahulu apa yang kalian sudah pelajari tentang pertemuan sebelumnya mengenai latar belakang penjelajahan Samudra Bangsa Barat. Coba ada yang tahu apa saja? Ayo, 3G apa aja 3G itu? Gold. Kalau gold apa? Glory, gospel. Nah, selain 3G ada apa lagi? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Selain itu apa lagi? Penemuan kompas. Betul, tepuk tangan untuk Yopa. Selain itu apa lagi? Oke, bagus. Dalam hal apa untuk menguasainya?
Untuk mencari rempah. Oke, terima kasih. Mari kita lihat dulu tayangan PPT di sini. Anak-anak, karena pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang latar belakang penjelajahan samudra. Nah, hari ini hal yang akan kalian bahas adalah mengenai proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, sebelum dari itu, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Silakan lihat pertanyaannya. Apakah proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia ini hanya untuk mencari rempah-rempah? Atau adakah motif lain? Adakah yang ingin berpendapat? Silakan. Boleh. Ingin menguasai Nusantara. Oke, terima kasih Terry. Ada lagi? Memonopoli perdagangan. Oke. Selanjutnya, betul sekali apa yang dikatakan Terry dan Rahma. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa barat dan clue yang tadi dikatakan oleh Terry dan Rahma ini akan kita bahas hari ini. Oke? Nah, ini clue lainnya. Silakan kalian perhatikan, ada 4 negara, 4 bendera negara maksudnya ya. Maaf. Jadi silahkan kalian tebak terlebih dahulu ada bendera negara apa saja di depan sini. Inggris. Ini ada Spanyol, ini Portugis, ini Belanda, dan ini Inggris. Dan ini apa yang tengah? Rempah-rempah. Tadi kan sudah melihat ya kalian ada 4 negara. Ya. Nah, ini menjadi clue yang akan kalian diskusikan hari ini. Jadi kalian akan menganalisis mengenai keempat negara tersebut. Oke? Nah, sebelum dari itu Ibu ingin menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Lalu, untuk capaian pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menelaah mengenai latar belakang proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis mengenai proses kedatangan bangsa barat dan dampaknya bagi Indonesia dengan membuat karya sesuai dengan permasalahan yang disajikan. Nanti kalian akan melakukan diskusi dan juga membuat sebuah hasil karya. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil gagasan dari diskusi kelompok serta karya mengenai proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Jadi setelah kalian diskusi dan membuat hasil karya, kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Instrumen penilaian yang akan dinilai hari ini adalah yang pertama ada penilaian sikap. Oke, yang kedua ada penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga ada penilaian keterampilan dan produk. Oke, siap semuanya? Siap. Sebelum kita mulai ke diskusi, Ibu akan menayangkan dulu sebuah video ya. Sebentar. Untuk kalian perhatikan terlebih dahulu. Diperhatikan ya anak-anak. Di Eropa, harga rempah-rempah sangat tinggi karena kondisi mereka yang buruk. Di Indonesia, terdapat banyak sekali jenis rempah-rempah. Setelah melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah, mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai revolusi industri. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Asia. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia. Tidak berhasil. Akhirnya, Portugis menguasai Malang pimpinan Antonio de Abreu ke Inggris agar menyingkir dari Indonesia. Coba setelah melihat tayangan video tersebut, adakah yang bisa memberikan pendapat mengenai video tersebut? Tadi kan ada kapal laut ya, yang melewati peta-peta. Itu maksudnya apa sih? Coba ada yang bisa memberikan pendapat? Adanya, coba apa? Penjelajahan. Penjelajahannya yang dilakukan oleh keempat negara yang tadi sudah kalian tebak. Ada apa saja? Portugis, Spanyol, dan Inggris. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai tayangan video tersebut? Oke, boleh Terry, silahkan. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Apakah negara-negara tersebut melakukan penjelajahan ke Indonesia itu secara bersamaan atau mereka bergelombang datangnya? Jadi jawabannya adalah mereka datang secara bergiliran atau bergelombang, ya. Jadi mereka tidak datang secara bersamaan. Nah, nanti kalian akan menganalisis mengenai keempat negara tersebut.
Jadi kalian silakan analisis nanti dan kita cari tahu lebih lanjut lagi. Siapa saja sih negara yang pertama melakukan penjelajahan sampai ke yang terakhir. Oke, siap? Oke, karena kalian sudah mulai paham, Ibu memiliki 4 tema hari ini untuk kalian diskusikan. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah duduk sesuai kelompok? Ya, berarti yang waktu pertemuan kemarin kita sudah membagikan kelompok sesuai asesmen ya anak-anak. Jadi duduknya sudah sesuai ya berarti ya. Ibu memiliki 4 tema hari ini, yaitu ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, sebelum kita memulai diskusi, Ibu ingin kalian berdiskusi terlebih dahulu, mau ambil tema yang mana? Oke, silakan untuk beberapa detik Ibu kasih waktu ya. Udah anak-anak? Oke, terima kasih Ibu tanya ya. Mulai dari kelompok 1, silakan mau kelompok apa temanya? Portugis, oke, boleh. Kelompok 2? Spanyol, oke, boleh. Kelompok 3? Inggris, kelompok 4? Oke, Ibu bagikan ya kelompoknya. Inggris, silakan. Portugis, ya. Spanyol dan Belanda, iya sama-sama. Silakan diperhatikan terlebih dahulu LKPD-nya. Dan Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai petunjuk pengerjaan di LKPD tersebut. Nah, coba dilihat di situ ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan anak-anak ya. Yang pertama, nanti kalian silakan cari tahu mengenai latar belakang kenapa bangsa yang kalian pilih temanya hari ini itu melakukan penjelajahan ke Indonesia. Lalu yang kedua, kalian cari tahu mengenai rute penjelajahan bangsa barat yang kalian pilih temanya. Oke? Yang ketiga, kalian cari tahu tokoh bangsa barat yang datang ke Indonesia sesuai dengan tema kalian. Oke? Yang keempat, nanti kalian cari dampak penjelajahan dari bangsa barat tersebut bagi Indonesia. Oke, siap semuanya? Oke, adakah pertanyaan? Nah, ini untuk poin kedua. Untuk mengenai hasil karya, ada 4 pilihan di sini ya. Nah, ada infografis, mind map, peta konsep, dan poster ya. Nah, nanti kalian silakan pilih di antara keempat tugas tersebut. Nanti kalian checklist ya di situ ya. Oke? Dan waktu pengerjaan kalian untuk melakukan diskusi hari ini adalah selama 25 menit ya. Karena hari ini kita akan melakukan presentasi. Oke, untuk dari itu apakah kalian sudah siap untuk berdiskusi? Oke, silahkan untuk berdiskusi anak-anak. Ini untuk kartonnya. Oh iya, itu ada barcode mengenai materi tentang tema yang kalian pilih. Silakan untuk kalian akses ya untuk mencari informasi tambahan. Oke anak-anak? Oke. Sudah paham? Oke, terima kasih, semangat ya mengerjakannya. Kelompok Portugis ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah paham ya berarti ya? Jika ada yang mau ditanyakan silakan untuk bertanya ya. Ini kelompok Belanda, adakah yang mau ditanyakan? Oke, ini tuh untuk Belanda ada pertanyaannya mengklasifikasikan ya. Bentar. Nah, di sini nanti kalian cari tahu ya. Ini kan ada 4 gambar. Nanti kalian cari tahu ini gambarnya berhubungan dengan apa. Ini kan ada gambar peta. Nanti dicari tahu ini mengenai peristiwa apa. Oke? Dan seterusnya seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin sambil lihat itu dicatat apa saja poin-poin pentingnya ya. Pokoknya tambahan materi. Ya boleh aja itu barcode-nya diakses aja di HP-nya ya. Ini kelompok Inggris pilih apa temanya? Infografis ya? Oke, infografis. Kalau ini kelompok Portugis pilih apa hasil karyanya? Sama, oh berarti sama ya seperti Inggris ya? Kelompok Spanyol apa hasil karya yang dipilih? Infografis juga, oke. Ini kelompok Belanda apa yang dipilih? Infografis, oke berarti semuanya infografis ya anak-anak ya?
Nanti ketika ada yang sudah presentasi, ingat ya, tepuk apresiasi. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin sambil teman-temannya masih ada yang mengerjakan, boleh sambil presentasi saja kelompok yang sudah selesai. Kelompok Inggris ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mengambil tema proses masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Oke. Sebelum kita masuk ke presentasi, kita memperkenalkan anggota. Perkenalkan, nama aku Najwa, aku Terry. Aku Ainun, Latar belakang masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Yang pertama, karena bangsa Inggris kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Keberhasilan Spanyol melakukan penjelajahan lewat jalur barat, membuat Inggris menjadi terinspirasi untuk melakukan penjelajahan. Lalu ada perjalanan dari Inggris, Samudra Atlantik, Selat Magellan, Samudra Pasifik, Filipina, dan Ternate. Drake, Thomas Cavendish, Sir James Lancaster, William Dampier, James Cook, dan Matthew Flinders. Inggris menguasai beberapa daerah Indonesia di tahun 1604. Perjanjian kapitulasi tuntang antara Belanda dan Inggris dan berdampak adanya tanam paksa bagi Indonesia. Anak-anak ada yang mau bertanya, silakan. Mau bertanya, kalau Inggris pertama kali datang ke Indonesia itu kapan? Dipimpin oleh Francis Drake. Terus pada tahun 1600, Inggris berhasil menguasai India dan membuat kongsi dagang EIC. Bertanya lagi? Sudah cukup? Oke, silakan tutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum. Tepuk, tepuk, wow, keren, wow, keren ya, tepuk tangan semuanya, terima kasih. KPD-nya. Nah, sebelum Ibu akan memperkuat mengenai materi yang akan kita simpulkan, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian mengenai diskusi yang sudah kalian tadi lakukan. Oke? Kan tadi kalian sudah membuat infografis ya? Oke. Ibu ingin bertanya, pertanyaan pertama. Apakah bangsa barat datang ke Indonesia itu pada akhirnya menjadi penjelajah ataukah menjadi penjajah? Adakah yang bisa memberikan ini masukan? Ya, boleh Fajar silakan. Pada waktu itu memang bangsa Eropa itu tujuannya untuk mencari rempah-rempah, menjelajah samudra, tujuannya untuk mencari rempah karena mungkin karena sumber daya yang sangat melimpah, bangsa Eropa tersebut menjadi serakah sehingga terjadi penjajahan terhadap rakyat Indonesia. Oke, terima kasih yuk. Kalian sekali tepuk tangan. Ada lagi yang bisa memberikan masukan? Oh, boleh Rahma silakan. Kenapa bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia? Karena di Indonesia itu kan kaya akan rempah-rempah, sedangkan bangsa Eropa itu memerlukan rempah-rempah untuk makanannya dan untuk mengawetkan makanan. Iya, oke. Bagus, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Oke. Ada lagi yang bisa memberikan pendapat mengenai diskusi tadi? Isinya kan juga 3G. Oke, dari yaitu kejayaan. Ya. Jadi mereka juga kayak ingin menguasai Nusantara ya. Yang tadinya awalnya hanya ingin mencari rempah-rempah dan berdagang, namun ketika mencari tempat yang sumber daya alamnya melimpah, pada akhirnya mereka melakukan penjajahan. Jadi inti dari pertanyaan ini betul yang tadi dikatakan Fajar, yang awalnya para bangsa barat ini melakukan penjelajahan, namun pada akhirnya melakukan penjajahan. Oke, pertanyaan kedua. Ibu ingin kalian menyimpulkan kembali materi yang sudah kalian jelaskan. Inti dari Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda ini melakukan penjelajahan ke Indonesia itu seperti apa intinya? Oke, Rizky silakan. Jadi Bu, kesimpulannya yang dapat diambil dari pembelajaran ini bahwa penjelajahan itu dimulai dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Utsmani yang menjadi pusat perdagangan bagi bangsa Barat. Oke, ada lagi yang bisa memberikan masukan? Silakan. Kelompok Inggris mungkin? Kalau dari kelompok Inggris, jadi kedatangan Inggris ke Indonesia itu tidak secara langsung tapi bertahap. Yang pertama, pada
tahun 1579 oleh Francis Drake. Oke, terima kasih Najwa. Ibu ingin memperkuat dulu ya terlebih dahulu ya materi yang sudah kita jelaskan hari ini. Ada 4 materi yang sudah kita diskusikan hari ini. Yang pertama itu adalah latar belakang, rute, tokoh, dan dampak. Nah, Ibu ingin memperkuat mengenai latar belakang dari secara keseluruhan mengenai 4 negara yang sudah kalian bahas. Nah, yang pertama, betul bahwa 4 negara yang melakukan penjelajahan ini dikarenakan kejatuhan Konstantinopel kepada Turki Utsmani. Karena pada saat itu terjadi perdebatan atau perselisihan antara Romawi Timur dan Turki Utsmani dan dimenangkan oleh Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II pada saat itu. Ini mau tidak mau bangsa Eropa itu harus mencari jalur perdagangan yang baru. Karena pada saat itu jalur sutra sebagai tempat atau pusat perdagangan antara bangsa Eropa dengan Asia itu terputus. Jadi bangsa Eropa mau tidak mau harus melakukan penjelajahan samudra. Oke, untuk mencari kekayaan. Glory? Kekayaan. Gospel? Oke. Jadi intinya keempat negara ini memiliki semboyan 3G, yaitu untuk mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama. Nah, nantinya misi 3G ini dilakukan bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Oke, yang ketiga, untuk mencari rempah. Ini poin penting mengenai kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yaitu mencari rempah-rempah. Kenapa Bu mencari rempah-rempah? Karena pada saat itu bangsa Eropa krisis rempah-rempah karena setelah Konstantinopel itu tertutup. Ya, jadi karena komoditi utama bangsa Eropa pada saat itu rempah-rempah dan bahan-bahan parfum pada saat itu menggunakan rempah-rempah, lalu untuk mengawetkan makanan itu membutuhkan garam dan rempah-rempah, sehingga mau tidak mau bangsa Eropa itu harus melakukan penjelajahan samudra. Kayak gitu. Adanya teknologi Eropa yang sudah lebih maju. Nah, kenapa teknologi Eropa pada saat itu lebih maju dari bangsa lain? Nah, jadi pada saat itu bangsa Eropa sudah mengalami revolusi industri. Kayak gitu. Jadi penjelajahan samudra pada saat itu dikatakan sebagai Age of Exploration. Nah, sehingga teknologi navigasi membuat kapal laut pada saat itu bangsa Eropa sudah lebih maju daripada bangsa kita sendiri. Seperti itu. Jadi mereka memiliki keberanian untuk melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan rempah. Oke, sudah paham sampai sini? Oke, lanjut ya mengenai rute. Ibu klasifikasikan menjadi 4 poin penting. Nah, ini yang Ibu ingin tekankan. Tadi kan di pertanyaan pertama, Terry bertanya kepada Ibu, Ibu apakah bangsa Barat ini melakukan penjelajahan secara bersamaan atau bergelombang? Nah, ini adalah jawabannya, bahwa Portugis yang melakukan penjelajahan terlebih dahulu. Lalu nanti dilanjut oleh Spanyol, lalu oleh Belanda, dan setelahnya oleh Inggris. Oke, selanjutnya mengenai inti dari semua rute ini, bahwa bangsa Barat melakukan penjelajahan, yaitu untuk melakukan pemetaan potensi mengenai sumber daya alam. Kayak gitu ya. Lalu yang ketiga, yang awalnya tadi hanya mencari rempah-rempah, namun pada akhirnya mereka melakukan tadi yang sudah dikatakan oleh Fajar ya. Intinya betul, seperti itu. Ada 3 contoh perjanjian, yaitu ada perjanjian Tordesillas, Saragossa, dan kapitulasi Tuntang. Nah, ini jawaban dari tadi kelompoknya Belanda. Jadi ketika Belanda dan Inggris menduduki suatu tempat yang sama, terjadi ada kapitulasi Tuntang namanya. Ya. Jadi ketika pada saat itu Inggris dan Belanda melakukan peperangan dan Belanda kalah, jadi mau tidak mau Belanda harus pukul mundur dari wilayah di Jayakarta. Jadi nanti EIC menduduki tempat tersebut. Nah, tokohnya ada banyak ya anak-anak ya. Yang pertama dari Portugis ada Bartholomew Dias, lalu ada Vasco da Gama, ada Alfonso de Albuquerque, dan yang keempat ada Antonio de Abreu. Nah, dampak dari keseluruhan mengenai diskusi yang tadi sudah dijelaskan itu ada 3 poin penting, yaitu yang ke-1, bangsa Barat ini melakukan penyebaran agama Kristen Katolik di daerah Indonesia Timur oleh Portugis dan Spanyol. Untuk memperkuat lagi pengetahuan kalian, silahkan kalian periksa dulu di WhatsApp group. Ibu sudah mengirimkan
mengenai pertanyaan yang harus kalian jawab. Ibu kasih waktunya 2 menit ya. Anak? Sudah, oke. Silakan untuk disimpan kembali. Nah, Ibu memiliki pertanyaan mengenai refleksi pembelajaran hari ini. Kan kalian sudah melakukan diskusi ya tadi dan melakukan analisis kerja kelompok. Nah, Ibu ingin bertanya nih sama kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama itu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan dan menarik? Oke. Apa yang membuatnya menarik? Seru. Lalu apa lagi? Ada ice breaking. Mau ice breaking lagi? Nanti habis ini kita ice breaking lagi ya. Lalu yang kedua, bagaimana penjelasan guru dalam menyampaikan materi barusan? Sudah jelas? Sudah paham semuanya? Oke, terima kasih. Yang ketiga, apakah kalian merasa dipahami dan diperhatikan selama proses pembelajaran oleh guru? Ya, alhamdulillah ya, berarti Ibu melakukannya dengan baik selama pembelajaran ini. Lalu Ibu ingin memberikan juga refleksi kepada kalian mengenai diskusi yang tadi sudah kalian lakukan dan juga presentasi. Jadi, hal yang Ibu dapatkan hari ini dari kalian mengenai apa yang sudah kalian lakukan dan melakukan diskusi adalah kelompok semuanya ini melakukan pekerjaannya dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Jika pada saat ini kita hidup di zaman itu, apa yang akan kalian lakukan untuk merespon mereka? Boleh. Jadi kesimpulan aku yang sudah tadi Ibu jelaskan, mungkin kalau aku ada di posisi yang tadi Ibu, Ya. mungkin aku pasti bakal lebih mempertahankan harga dirinya kita sendiri, Ya. juga bisa mengusir penjajah yang menjajah Indonesia gitu. Ya. Oke, terima kasih Rizky. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai proses kedatangan bangsa Barat di Indonesia dengan kehidupan kita saat ini, mungkin kita seharusnya lebih mempertahankan nama negara kita sendiri ya. Jadi ketika misalnya ada bangsa lain nih yang menilai jelek mengenai negara kita harus melindungi negara kita ya. Jangan sampai kejadian yang terjadi di masa lalu itu terulang kembali. Oke, paham anak-anak semuanya? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tepuk apresiasi lagi, siap? Siap. Siap. Berdiri deh biar semangat, yuk. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk W, tepuk O, tepuk W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Sekali lagi. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih semuanya. Karena sudah bekerja keras hari ini. Oke, kan hari ini karena habis ini ada pembelajaran lain ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan, kalian akan membahas mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Oke, tapi sebelum Ibu mengakhiri dan menutup pematerian, Ibu ingin kalian menutup mata terlebih dahulu karena kita akan melakukan teknik stop namanya. Ya, teknik stop ini adalah kita mencoba meregulasi yang ada di dalam diri kita, mengenal kembali diri kita dan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Silakan untuk menutup matanya terlebih dahulu dan pegang jantungnya, ya sambil merem ya. Dalam benak kalian, berterima kasihlah kepada diri kalian karena sudah bekerja keras saat ini. Oke? Nah, coba rasakan, resapi detak jantungnya, suara nafasnya. Pas. Keluarkan lagi. Oke, berterima kasih, bilang di dalam hati kepada diri kalian. Terima kasih karena sudah bekerja keras hari ini. Minta maaflah ke diri kalian jika kalian sering menyalahkan diri kalian mengenai apapun itu. Karena tidak apa-apa untuk melakukan kesalahan. Oke, silahkan buka matanya kembali. Oke. Gimana rasanya, tenang? Oke, alhamdulillah. Terima kasih semuanya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.